Dewi Bintang dengan santai berjalan mendekat ke Erlang dan nanya, "Udah berapa lama lu mengabdi di Istana Langit?" Erlang jawab, "Baru 500 tahun yang mulia." Dewi Bintang jawab, "Udah lama banget ya. Tapi sekarang lu nggak punya senjata sakti yang mumpuni. Maaf, gue kurang memperhatikan kesejahteraan lo." Dan dalam sekejap menciptakan tombak sakti full besi dan bilang, "Ayah lu udah melakukan kejahatan tak termaafkan. Tapi para dewa masih mengasihaninya dengan membiarkan dia bekerja di penjara langit untuk menebus kejahatannya. Sayangnya dia nggak tahu diuntung dan sekarang bahkan dia melakukan kesalahan yang jauh lebih fatal. Jadi, Yang Jian, lu kan putranya, tolong bujuk Bapak ampas lo itu untuk kembali ke penjara langit ya." Lanjut memberikan tongkat sakti tersebut ke Erlang. Erlang pun sangat gembira menerima tombak pusaka tersebut. Dewi Bintang bilang, "Mulai sekarang dengan tombak sakti ini lu bisa mengalahkan tuh monyet dengan sangat mudah." Erlang pun berjanji akan menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Saat langit dan bumi pertama diciptakan, tatanan dunia masih terus berubah wujud. Semua makhluk khususnya bangsa manusia ingin abadi dan hidup selamanya. Tapi mereka nggak tahu bahwa istana langit di puncak langit cuma mengandalkan sokongan pilar surgawi yang terus aktif. Dewi Bintang, si wanita besi yang mewakili kekuatan langit, menggunakan kenaikan jadi makhluk abadi sebagai umpan untuk menjebak para manusia yang rela melakukan pertapaan demi mendapatkan keabadian tersebut. Nyatanya bukannya keabadian, justru proyek nguli tanpa henti dan tanpa gajilah yang mereka dapatkan. Jadi budak abadi para dewa, kerja paksa siang dan malam demi memastikan istana langit di atas langit berfungsi dengan normal. Beratnya pertapaan yang mereka telah jalani demi keabadian ternyata malah diganjar dengan penderitaan tak berujung. Semua manusia mengeluh getir, tapi para dewa sengaja pura-pura nggak mendengarnya hingga suatu hari akhirnya dunia fana menemukan kebenarannya. Demi membebaskan orang-orang yang mereka kasihi dari perbudakan, perang melawan dewa dan kekuatan langit pun terpaksa dilakukan. Ternyata level kekuatan pasukan langit jauh di atas pasukan manusia. Alhasil pasukan manusia yang dibantu keras sakti Sun Gokong pun tetap dengan mudahnya dikalahkan dan dihabisi oleh pasukan tentara langit. Gokong pun terluka parah tapi berhasil bangkit dan dengan sisa tenaganya balik menghabisi satu persatu prajurit langit yang dia temui. Dewa bedak tebal pun membacakan titah Kaisar Langit bahwa manusia di desa Qingya telah berani memberontak melawan para dewa langit demi memperjuangkan kebebasannya. Jadi Kaisar Langit menugaskan Dewi Bintang, sang wanita besi, untuk menghentikan pemberontakan dan memberikan hukuman berat pada seluruh manusia yang membangkang. Jijik mendengarnya, Gokong pun bersiap akan membabat sang dewa bedak. Tiba-tiba gagal akibat serangan yang membuatnya terlempar, terkapar dan seketika auto muntah marjan. Yang ternyata serangan itu berasal dari Dewi Bintang berwajah sangat glowing yang muncul di antara puing-puing bangunan dan dengan sombongnya berdiri di atas tumpukan mayat manusia tersebut dan bilang, "Wahai manusia, kalian itu nggak lebih hanya sekumpulan hama dunia fana yang detik ini juga akan gue basmi seluruhnya tanpa tersisa." Lanjut memanggil dewa batu raksasa dan bersiap akan menghancurkan seluruh desanya dengan satu tinjuan aja. Asli merinding parah. Gokong pun berusaha menyelamatkan seorang anak gadis tapi nggak bisa karena luka yang dia berderita begitu parah. Di saat genting tersebut tiba-tiba muncul Dewa Erlang melindungi gadis tersebut dengan tubuhnya dari tinjuan dewa raksasa. 100 tahun kemudian, agar kerasakti Sun Gokong nggak memerangi langit lagi, dia pun dibawa ke istana langit untuk diangkat jadi dewa. Gokong pun sangat gembira dan antusias dan telah berpakaian sesuai fashion para dewa langit, lanjut dibawa menghadap trio tetua dewa istana langit untuk dilantik sebagai dewa. Dewa sok bijak bilang, "Wahai Sun Gokong, monyet yang lahir dari batu yang memperoleh tubuh manusianya setelah menyerap esensi dari matahari dan bulan. Dengan ini Kaisar Langit secara resmi mengangkat lu sebagai dewa penjaga kuda. Semoga lu bisa menjalankan tugas dengan baik dan gak mengecewakan Kaisar Langit. Asal lo tahu, kami udah bekerja sangat keras agar lu bisa mendapatkan jabatan mentereng ini." Jelas para dewa selalu aja membodohi kerasakti dan menertawakannya. Gokong pun diantar ke kandang kuda tempat dia akan bertugas dan mendapat training singkat. Kalau kandang kuda berada di tingkat paling bawah dari 36 tingkat lapisan langit. Kuda langit sangat istimewa dan harus diperlakukan seperti pacar lu sendiri. Total ada 81 kandang kuda, harus dibersihkan 3 kali sehari. Jika sampai kuda-kuda ini lecet sedikit aja, gue jamin lu nggak akan mampu membayar dendanya meskipun lu tamat 10 kali. Asli kuda langit mahal banget. Gokong pun nanya, "Itu lubang parit untuk apa?" Juru kunci jawab bahwa itu untuk membuang kotoran kuda. Lanjut pergi meninggalkan Gokong sendirian. Ternyata semua ini hanya sandiwara Gokong aja untuk menyusup masuk ke istana langit. Lanjut berubah jadi sehelai bulu monyet dan masuk ke celah lubang ventilasi di kandang kuda tersebut dan jatuh melayang melewati pilar raksasa penopang istana langit yang bisa terus bergerak karena didorong oleh jutaan tenaga manusia. Warga dari desa Qingya yang dijadikan tawanan dan budak oleh istana langit. Prajurit Nob coba menangkap bulu Gokong tersebut tetapi selalu gagal dan akhirnya Gokong pun kembali ke wujud monyetnya dan langsung membogam kameramen sampai pingsan. Asli tega banget. Lanjut memberitahu seluruh tawanan manusia di sana kalau dia akan membebaskan mereka semua dengan syarat harus mengikuti seluruh instruksinya dan harus dilakukan secara diam-diam. Semuanya pun nurut. Tentara langit pun terus memaksa jutaan tahanan manusia untuk terus memutar poros penopang langit selama 24 jam non-stop. Tiba-tiba salah satu napi langit mendadak terjatuh karena kakinya keseleo saat mendorong tua surga. Bukannya dipijat, tentara langit malah mencabutnya berkali-kali. Asli nggak punya hati.
Untungnya tentara tersebut langsung dilumpuhkan Gokong dan bilang, gue diam-diam sengaja menyusup ke tempat ini untuk membebaskan kalian semua dari tempat mengerikan ini. Tapi harus dilakukan diam-diam agar nggak ketahuan oleh naga penjaga di sini. Semuanya pun nurut. Gokong pun seketika menciptakan portal ajaib untuk kabur, dan satu persatu para napi langit berhasil kabur kembali ke dunia manusia melalui portal gaib tersebut. Akhirnya mereka ketahuan juga oleh naga penjaga. Alhasil naga penjaga pun mengamuk dan memburu para tawanan yang berusaha kabur, tapi berhasil ditahan oleh Gokong sampai seluruh tawanan berhasil kabur. Gokong pun merasa puas dan lega karena telah berhasil membebaskan seluruh tawanan langit. Ternyata masih ada sisa satu tawanan yang bersembunyi, sehingga jadi target sang naga dan langsung menerkamnya. Di tempat lain di kamarnya, saat Erlang terbangun bersamaan gurunya, sang tetua dewa muncul dan bilang, udah bertahun-tahun tapi lu belum bisa melupakan perang itu. Erlang bilang, jadi guru ngintip mimpi gue lagi ya? Tetua dewa jawab, gue udah berjanji ke ibu lo untuk menggantikannya mendidik dan mendisiplinkan lo, makanya terkadang gue harus mengintip mimpi ampas lo untuk memenuhi janji gue. Erlang jawab, oke fine, menurut guru apa istana langit gak berlebihan? Masa rela mengerahkan jutaan pasukan langit hanya demi memberantas beberapa biji manusia yang memberontak di bumi? Guru jawab, gini nak, istana langit mengatur 3 alam, 5 elemen dan 6 jalur, yin dan yang. Itu semua bergantung pada tatanan langit dan bumi yang telah ada sejak awal penciptaan dunia, untuk menciptakan ruang dan waktu manusia dan dewa. Jadi untuk menjaga ketertiban, terkadang harus ada nyawa yang dikorbankan. Intinya pengorbanan manusia dibutuhkan agar kita para dewa bisa melanjutkan hidup dengan bahagia dan damai. Asli para dewa tega parah. Jelas dalam hati Erlang sangat benci dan menentang prinsip para dewa tersebut. Guru pun menyarankan Erlang untuk bicara dengan ayahnya setelah sekian lama mendiamkannya. Erlang malah jawab, malas gak level, dia cuma tahanan, sedangkan gue adalah kopral pasukan langit yang terhormat. Lanjut kembali berjaga di posnya di gerbang istana langit selatan, dan terlihatlah begitu megahnya istana langit di atas awan. Asli mewah banget. Untungnya Gokong berhasil menangkap ekornya duluan dan melemparkan sang naga sampai menjebol tembok penjara langit jatuh ke bumi, yang kebetulan gak sengaja dilihat oleh Erlang yang sedang berjaga di sana. Asli Gokong OP parah. Gokong pun kesal, woi semuanya udah pada kabur, kenapa om masih di sini? Om Beban jawab, maaf om gak bisa, om harus tetap di sini. Gokong bilang, om sakit jiwa ya? Dan serta-merta memaksanya kabur dengan melemparkannya ke portal. Ternyata gagal. Gokong pun langsung mengecek dan benar dugaan ternyata penyebabnya adalah stempel tawanan langit di dada si om. Dan bilang, oke fine, akan gue bawa kabur lewat pintu gerbang langit selatan aja. Si om bersikeras nggak mau dibebaskan, maunya digoyang dan bilang, bang, lu tahu kan ini cap penjara langit, om nggak akan bisa kabur. Gokong pun muak, asal om tahu, jujur gue yang sebenarnya nggak peduli sama lo. Tapi karena gue udah terlanjur janji ke seseorang, yakni bersumpah akan membebaskan semua orang yang ditawan dan diperbudak oleh Dewi Bintang si wanita besi, makanya nggak akan gue tinggalkan satu biji orang pun di penjara ini. Lanjut melemparkan Om Ngeyel tersebut keluar dari gerbang langit selatan. Tiba-tiba muncul Dewa Erlang menghadang dan bilang, beraninya lu melanggar aturan langit, cepat lepaskan bapak itu dan ikut gue ke aula Ling Xiao untuk diadili atas kejahatan lo. Gokong jawab, lu mau ceramah atau mau duel? Erlang pun nyerang dengan tombaknya, tapi dengan santainya ditangkis Gokong hanya dengan tangan kosong. Lanjut hanya dengan sekali babat dengan tongkat emasnya, Erlang pun auto terlempar. Erlang coba menyerang lagi, tapi lagi-lagi malah terlempar. Asli Gokong terlalu OP parah, tolong di nerf. Saat akan pergi, Erlang menghadang dan menyerang lagi. Tentu aja masih tetap sama. Dengan santainya Gokong menghindari seluruh serangan tombak Erlang. Erlang pun melempar gerobak dagangan milik kameramen ke Gokong. Tentu aja dengan mudahnya dihancurkan. Asli gerobak kameramen lemah banget. Dan saat menusuk Gokong ternyata nggak mempan. Erlang sangat terkesima dan mencoba menusuk lagi tubuh Gokong dengan sekuat tenaga. Malah tombaknya yang hancur berantakan. Asli Gokong kebal parah dan bilang, udah puas? Oke fix, sekarang giliran gue. Dan langsung membogemnya sampai terlempar. Lanjut membabat Erlang dengan tongkat saktinya sampai terlempar, terkapar dan auto muntah marjan. Om Ngeyel yang melihat Erlang terluka parah malah marah dan bilang, dasar monyet, gue abisin juga lu, dan memukul Gokong. Tapi malah baloknya yang hancur. Lanjut Gokong menahan balok kayu besar tersebut hanya dengan satu jarinya dan bilang, om ini ngapain sih? Udah yuk kita kabur dari sini. Ternyata Erlang belum juga menyerah dan malah nyerang lagi dengan tinju terbangnya. Malah kena ceki oleh Gokong dan bilang, kayaknya lu memang minta ditamatin ya. Oke fix, gue kabulkan. Kayak nggak mau melihat Erlang dihabisi. Om Beban pun bilang, jangan dek monyet. Oke fine, om akan ikut kabur bersama lu, tapi lepasin dulu si Erlang. Gokong pun melepaskan Erlang, lanjut membawa Om Ngeyel kabur dari sana. Asli Om Ngeyel nyusahin banget. Tak lama Gokong dan Om Beban pun tiba di markasnya Gokong di Gunung Huaguo. Om Beban pun merasa sangat kedinginan. Anak monyet pun serta-merta memberikan jaket bulu kreditnya ke si Om. Si Om pun langsung memakainya dan berlari ke dekat perapian untuk menghangatkan tubuh ngebadutnya. Gokong pun penasaran dan nanya, gue dengar konon katanya Dewi Yunhua, sang Dewi Angin adik perempuan Kaisar Langit, diam-diam jatuh cinta dan berkencan dengan manusia nolep bin Ampas bernama Yang Tianyou. Bahkan sampai melahirkan seorang putra. Belakangan Dewi Yunhua merasa malu dan menyesali perbuatannya sehingga minggat ke Gunung Persik, meninggalkan suami dan putranya menderita di Istana Langit. Jadi manusia ampas itu om kan? Si Om Beban emosi, jika lu sekali lagi berani menjelek-jelekkan istri gue Dewi Yunhua, gue abisin lo. Gokong mau aja, boleh juga nyali om, dan menyuruh si om meminum obat untuk meredakan rasa dingin menyakitkan efek dari segel penjara langit di tubuhnya.
Saat meminumnya si Om pun langsung nyembur dan nanya, "Ini apaan dek monyet?" Gokong bilang, "Haha, itu air pipis gue." Tapi mujarab kan, pasti tubuh Om langsung merasa hangat. Makanya jangan meremehkan air seni monyet sakti kayak gue. Memang gue nggak bisa menghilangkan stempel penjara langit di tubuh Om, tapi gue tahu orang yang bisa menghapus segel tersebut dari tubuh Om. Singkatnya, Gokong bersama Yang Tianyo, bapak kandungnya si Erlang, telah tiba di sebuah desa yang telah hancur dan terbakar dan bilang, dulu ini adalah salah satu wilayah negara bagian paling makmur di wilayah timur. Sebelum Liu Liu datang menyadarkan mereka, seluruh warga di sini percaya kalau dengan melakukan pertapaan akan bisa mendapat keabadian. Jadi Liu Li itu dulunya adalah sisi manusia dari Dewi Bintang, si wanita besi di Istana Langit. Dan dulunya menyatu dengannya, karena nggak tahan dengan perilaku super tega sisi dewinya, dia berubah jadi Liu Li dan selama perang berubah melawan dewa, melawan sisi dewinya sendiri. Dialah satu-satunya orang yang bisa mencopot segel penjara langit dari tubuh Om. Dan jutaan kuburan di sini adalah korban dari perang dahsyat melawan dewa tersebut. Karena dendam yang mendalam, alhasil selama 100 tahun ini mereka jadi iblis penasaran yang bergentayangan yang terus menunggu di sini, berharap orang-orang yang mereka cintai dibebaskan dari Dewi Bintang sang wanita besi. Om Beban bilang, "Oh, jadi ini tuh alasan sesungguhnya kenapa dek monyet ngotot banget pergi ke Istana Langit demi membebaskan kami semua yang terpenjara di sana." Erlang pun melaporkan kegagalannya. Dewa sok bijak bilang, "Dasar gak guna, lu kan penjaga gerbang Istana Langit Selatan, kok malah membiarkan si monyet itu membawa kabur tawanan di depan biji mata keranjang lo. Lihat akibatnya, monyet itu jadi makin sombong. Lu udah mempermalukan seluruh dewa di Istana Langit." Dewa Bedak mengompori, "Alah, palingan dia memang sengaja membiarkan monyet itu kabur karena dia kan punya darah manusia juga." Dewa Bangkutan emosi, "Kurang ajar Dewi Bintang, izinkan hamba memimpin pasukan langit untuk menyerbu gunung Wagwo, mengajar tuh monyet." Malah langsung terbatuk-batuk. Malam pun tiba. Om Beban nanya, "Dek monyet, masih lama kita nunggu di sini?" Gokong jawab, "Enggak Om, tunggu bentar lagi." Dan gak lama bertiup angin kencang, diiringi dengan satu persatu mayat pun bangkit dari kuburnya. Om Beban sangat ketakutan melihatnya, tapi Gokong nyantai aja. Lanjut, ribuan mayat hidup berjalan ke arah Gokong. Paman pun tambah panik, ketakutan dan berlindung di belakang Gokong. Tiba-tiba dari keramaian tersebut muncul seorang gadis, ya si Liu Li. Om Beban makin ketakutan. "Dia kan Dewi Bintang si wanita besi." Gokong bilang, "Om salah, dia itu yang si Liu Li." Lanjut menyapanya. Liu Li jawab, "Woi batu langit, gue dengar lu punya nama sekarang." Gokong jawab, "Iya, kata Bodhisattva gue sering sulit konsentrasi, makanya dia menamai gue Wukong, berharap gue bisa fokus dan sadar hikmah dalam hakikat." Liu Li nanya, "Jadi Gokong, udah lu selesaikan misi yang gue berikan ke lo?" Gokong jawab, "Udah kak." "Oh ya, Om Beban ini punya hubungan dekat dengan desa Kingnya, tapi sekarang nyawanya sedang terancam. Bisa kakak menolongnya?" Dan hanya dengan dua jarinya berhasil mengecek dan menemukan segel penjara langit di dada si Om dan bilang, "Si Dewi Bintang ini selalu aja kayak gini, pengennya mengendalikan semua orang." Lanjut, dengan mudah menghapus segel yang gak mungkin dihilangkan tersebut sampai tak bersisa. Dan seketika Om Beban sehat kembali, gak merasa kedinginan dan jadi riang bukan kepalang. Tiba-tiba terjadi gelombang kejut dahsyat yang melemparkan semua yang ada di sana, yang ternyata berasal dari pendaratan Dewa Erlang di sana dengan senjata pusaka hasil top up terbaru. Asli Erlang premium banget. Ayahnya pun dengan antusias menunjukkan ke anaknya si Erlang kalau segel penjara langit di dadanya udah menghilang dan udah benar-benar bebas, tapi Erlang malah mengabaikannya. Nggak mau terjadi pertikaian, Gokong bilang ke Liu Li kalau Erlang ini datang cuma buat menjemput ayahnya aja. Liu Li malah ragu, dari tampang mupengnya kayaknya dia nggak bakal ngelepasin kita gitu aja deh. Erlang bilang, "Woi gadis cok cantik, 100 tahun lalu lu memimpin rakyat Kingya untuk berperang melawan Istana Langit. Saat lu kalah perang, Dewi Bintang masih mengampuni lu. Bukannya bertobat, lu malah jadi iblis malam." Liu Li bilang, "Tuh kan benar apa kata gue?" Erlang melanjutkan, "Jadi karena gue udah terlanjur ada di sini untuk menangkap tuh monyet, sekalian aja kalian semua gue ringkus." Lanjut menyerang. Liu Li dengan santai menghadapinya, sedangkan ribuan mayat hidup dalam sekejap memeluk mesra Gokong dan Om Beban. Asli sok sweet banget. Duel pun pecah. Erlang pun menyerang Liu Li dengan jurus tongkat 1000 bayangannya, tapi nggak ada satupun yang mengenai target karena dengan mudahnya dihindari oleh Liu Li, bahkan nggak bisa menyentuh apalagi melukainya sedikit pun. Liu Li bilang, "Tombak lu itu nggak akan bisa menyakiti gue," dan tiba-tiba menyentuh kening Erlang dan nggak sengaja membangkitkan mata ketiga Erlang yang selama ini tertidur, sehingga tanpa sadar berhasil menebas pohon sampai terbelah jadi dua dengan tombak saktinya. Liu Li pun seketika murka melihat pohon kesayangannya ditebang dan berteriak yang membuat seluruh mayat hidup menyerbu dan memeluk Erlang dengan lebih mesra. Liu Li bilang, "Gue nggak menyangka ternyata ada kekuatan sakral yang begitu hebat tersimpan dalam tubuh ngebadut lo, dan ironisnya lu sendiri pun nggak tahu." Erlang jawab, "Bohong, dasar iblis." Liu Li jawab, "Oke fine, kalau gue iblis terus lo siap. Coba lo pikir, lo udah mengabdi sepenuh hati di Istana Langit selama ratusan tahun, tapi lihat perlakuan mereka ke lo. Ibu lo melahirkan lo, lanjut membuang lo seperti sampah, dan lebih memilih terkubur di Gunung Persik daripada bertemu dengan lo dan ayah lo. Alhasil ayah lo akhirnya hidup menderita di penjara langit. Dia juga menjadikan lo berbeda, dibenci, diintimidasi, dan dibully semua orang. Ibu lo udah membuat lo dan ayah lo jadi aib bagi dunia dan dibenci oleh semua orang. Apa lo udah lupa semua penderitaan itu?" Ayah Beban bilang, "Erlang, jangan dengarkan dia. Ibu lo terkubur di bawah Gunung Persik demi melindungi lo." Liu Li bilang, "Bagus, itu kekuatan yang gue maksud. Semakin lo marah maka semakin hebat kekuatannya, biar gue membantu memperkuatnya." Ayah bilang, "Nah, ibu lo menderita setiap hari demi lo. Dia menginginkan lo menjalani kehidupan yang bahagia, bukan jadi minter dan sad boy kayak gini."
Tiba-tiba kekuatan mata ketiga Erlang mencapai puncaknya dan meledak hebat sehingga melemparkan seluruh makhluk yang ada di sana. Bersamaan kekuatan Erlang menghilang lemas seketika dan langsung dibopong oleh ayahnya. Bersamaan para mayat hidup yang terkena efek ledakan mata ketiga Erlang pun tiba-tiba tubuhnya bercahaya dan perlahan berubah kembali ke wujud manusianya, berjalan menuju orang-orang terkasih mereka, yakni para tawanan penjara langit yang telah dibebaskan oleh Gokong. Para arwah penasaran pun sangat gembira bisa bertemu dan berkumpul lagi dengan keluarga tercintanya yang telah terpisah selama 100 tahun ini. Liuli bergumam, Dewi Bintang meninggalkan umat manusia demi aturan surga, sedangkan gue sebaliknya meninggalkan kedewataan demi kebebasan. Gue kira gue udah berpisah dengan lo, tapi pada akhirnya gue ikut berubah jadi seperti lo. Ternyata gue lah yang melakukan kesalahan. Ayah bilang, seandainya ibu lu bisa kembali, kita juga bisa bersatu kembali kayak mereka. Dan setelah puas melepas rindu, seluruh arwah penasaran pun telah tenang ikhlas sirna dari muka bumi, kembali ke langit untuk mengikuti siklus reinkarnasi berikutnya. Seluruh keluarga yang ditinggalkan pun sangat bersedih dengan perpisahan tersebut. Lanjut, Liuli pun memurnikan kekuatan mata ketiga Erlang dari jiwa iblisnya dan berpesan, jalan masih panjang, berjanjilah lu akan terus maju apapun yang terjadi, dan dia pun ikut sirna. Gokong pun simpati, gue nggak nyangka ternyata putra lu hidup sangat menderita di istana langit, pasti sangat berat baginya menjalaninya, mending ikut gue aja hidup di gunung Huaguo. Dengar itu si Om Beban malah merasa bersalah, pergi menemui Erlang dan bilang, papa nggak akan kabur lagi, papa rela lu bawa kembali ke penjara langit. Erlang jawab, papa kan udah berhasil bebas, ngapain pengen balik lagi? Papa jawab, gini nak, papa udah membuat ibu lu kesulitan, jadi papa nggak pengen mengulangi kesalahan yang sama ke lo. Erlang nggak menggubris dan malah mengajak ayahnya pulang ke rumahnya di dunia manusia. Papa pun sangat gembira dan antusias mendengarnya. Setibanya di sana mereka melihat rumahnya udah berantakan, gak terurus, ditumbuhi rumput liar, plastik, dan karena udah ratusan tahun ditinggalkan. Setibanya di dalam, Erlang terpana melihat keranjang bayi berisi kincir angin. Ayah bilang, dulu waktu lu masih bayi lu sering nangis, makanya ibu lu akan menenangkan lu dengan mainan kincir angin ini. Dan gak terasa sekarang lu udah besar aja. Erlang pun mengambil kincir angin peninggalan ibunya tersebut. Lanjut, ayah dan anak tersebut bahu-membahu membersihkan, merapikan, merenov dan membedah rumah tersebut. Dan singkatnya rumah pun telah kembali bersih, rapi seperti sedia kala dan bisa ditinggali dengan nyaman. Ayah pun langsung memasak di dapur. Asli ayah master chef parah. Malamnya ayah pun menghidangkan hasil masakannya dan bilang, karena bahan makanan terbatas, malam ini kita makan yang sederhana aja ya nak, besok baru makan yang mewah, silakan dicoba masakan papa ini. Erlang jawab, oke pak. Oh ya, dewa tetua pernah cerita kalau ibu gue adalah Dewi Angin yang mengendalikan angin dan menciptakan musim dan iklim yang berbeda. Ayah jawab, benar banget nak, makanya setiap kali angin berhembus papa merasa seperti ada kehadiran ibu lo di samping papa. Saat melihat hasil masakan ayahnya yang ngakunya sederhana, Erlang pun sangat shock karena ternyata sangat mewah dan menggiurkan banget, khas koki hotel bintang 5. Asli papa raja master chef parah. Jadi wajar aja ibunya yang sekelas Dewi jatuh cinta berat padanya, dan mereka pun makan malam bersama. Paginya ayahnya merasa gusar dan bilang, nak, kayaknya kita nggak akan pernah bisa lolos dari kejaran para dewa langit. Baru aja ngomong si Dewa Naca udah nongol aja di depan rumah dan bilang, mau tinggal ribuan tahun di istana langit pun manusia hina kayak lu Erlang nggak akan pernah berubah jadi dewa. Melihat itu, Erlang pun langsung menyuruh ayahnya segera pergi ke kandang ayam. Ayah pun nurut. Naca bilang, woi Erlang, lu udah melanggar aturan langit dengan sengaja membebaskan ayah lu, karena Dewi Bintang sangat pemurah, dia akan memaafkan lu asalkan lu membawa ayah lu kembali ke langit untuk diadili atas kesalahannya. Kalau nggak, terpaksa gue pakai cara kekerasan. Erlang jawab, oke fine, yuk buy one, tapi ingat, jika sampai lu menghancurkan salah satu perabotan kredit di rumah gue, maka lu yang harus lunasi. Naca pun langsung menyerang dengan tombak saktinya. Singkatnya, sambil nangis Naca telah tiba di istana langit dan bilang, gue udah coba membujuknya kembali ke istana langit. Bukannya mengakui kesalahan, Erlang malah bersikeras ingin tetap tinggal bersama ayah napinya itu. Dan ternyata Naca udah babak belur akibat diajar Erlang. Asli Naca menang skin doang, tapi skill ampas parah. Dewa tua rentan emosi, dasar Erlang pengkhianat, dia harus dihukum seberat-beratnya. Kumpulkan seluruh pasukan biar gue sendiri yang memimpin pasukan untuk menangkapnya. Malah pingsan. Dewa bedak pun auto panik dan segera menyuruh prajurit langit membawanya ke bengkel terdekat untuk diservis. Dewa bedak emosi, padahal dewa tetua sangat lurus dan jujur. Kenapa bisa punya murid pengkhianat kayak Erlang? Jika kabar ini sampai ke lubang telinga kaisar langit, maka tetua akan sangat dipermalukan. Dewa sok bijak jawab, iya itu belum seberapa, yang lebih gawatnya lagi, sebentar lagi Dewi Bintang akan keluar dari semedi tertutupnya. Kita semua tahu kan betapa ngerinya kalau dia marah. Jika Dewi Bintang sampai tahu masalah ini, maka Erlang pasti auto tamat. Tetua yang mendengarnya bilang, woi stop nyindir gue ngerti kok maksud kalian. Oke fine, gue sendiri yang akan turun ke dunia fana. Dewa sok bijak bilang, bang jangan emosi ke Erlang ya, dia itu masih kaum kita, masih muda dan mentah, umurnya baru 500 tahun dan masa depannya masih panjang. Tapi kalau Sun Gokong bukan bagian dari kita dan dia pantas dihukum seberat-beratnya. Jadi kita harus beri kesempatan kedua ke anak kita sendiri si Erlang untuk menebus kesalahannya di depan Dewi Bintang. Tetua Dewa jawab, gak usah sok ngajarin gue tahu apa yang harus dilakukan. Lanjut pergi.
Sepulang mencari kayu bakar, tiba-tiba Erlang dan ayahnya melihat seorang kakek gabut sedang menggali tanah dan ada bangkai ikan di dekatnya. Papa nanya, "Kakek lagi do game ya?" Kakek jawab, "Enggak, lagi ngerakit PC." "Puas lo." "Jadi bertahun-tahun lalu gue menemukan ikan ini dan seketika langsung menyayanginya. Jadi gue pelihara di dalam tong setan. Tiap hari gue rawat dengan baik dan memberinya minum miras oplosan. Tapi saat beranjak dewasa, ia mulai tertarik dunia malam dan selalu ingin dugem di diskotik terdekat. Karena menurutnya dunia luar itu sangat menarik, padahal dia nggak tahu bakal langsung tamat setelah meninggalkan air." Erlang pun langsung sadar kalau dia bukan kakek biasa dan segera menyuruh ayahnya ke warnet terdekat. Ayahnya pun nurut dan sebelum pergi berbisik ke Erlang, "Kasihan, pasti kakek ini bujang lapuk senior." Lanjut pamit ke kakek tersebut dan pergi. Erlang pun menggendong kakek tersebut dan nanya, "Mau sampai kapan kakek minta gendong kayak gini?" Kakek jawab, "Baru sebentar lu udah ngeluh ngegendong gue. Lu udah lupa siapa yang ngegendong lu sepanjang waktu saat lu masih kecil." Dan seketika kakek itu menjelma jadi dewa tetua dan bilang, "Apa setelah bersatu kembali dengan ayah lu nggak butuh kakek lagi?" Erlang bilang, "Guru, karena gue udah membawa ayah gue ke sini, gue nggak akan kembali ke istana langit dan gue juga nggak akan membiarkan ayah gue kembali ke penjara mengerikan itu." Dewa tetua bilang, "Jadi lu mau bernasib sama kayak ikan tadi?" "Ya nggak apa-apa, mending merasakan sedetik kebebasan daripada harus umur hidup terkurung dalam tong setan." Tetua jawab, "Bebas? Kayaknya otak kotor lu udah diracuni paham sesat liuli ya. Lu cuma tahu kalau Dewi Bintang akan menghalalkan segala cara demi meraih apapun yang dia inginkan. Tapi sesungguhnya dia sangat mengerti arti kebebasan loh." Erlang mencemooh, "Dewi tega kayak dia mana tahu arti dari kebebasan, semua malu hidup." Guru jawab, "Justru dia mengetahuinya lebih baik dari siapapun." Jadi 100 tahun lalu, Kaisar Langit meminta Dewi Bintang untuk mengawasi 3 alam dan hukum kehidupan. Belakangan Dewi Bintang menyadari kalau sisi kemanusiaannya bersimpati ke makhluk hidup dan rasa kasihan perlahan-lahan mengaburkan penilaiannya dari kebenaran. Terpaksa dia pun memilih mempertahankan sisi kedewiannya dan menyegel sisi kemanusiaannya, dan begitulah asal-usul dia menjadi Dewi Bintang yang sangat dingin, tegas, tanpa ampun seperti saat ini. Dan tanpa diduga sisi kemanusiaannya yang ditinggalkan turun ke dunia fana, mewakili kebebasan menjadi liuli yang disukai banyak orang, memberontak melawan Dewi Bintang sang sisi kedewiannya sendiri. Lu boleh aja memilih untuk bebas, tapi Sun Gokong telah menyebut dirinya sang pertapa agung setara istana langit, dan akhir-akhir ini terus membuat masalah di istana langit dan telah menyeret lu dalam masalah karena Gokong telah membebaskan ayah lu dari penjara langit. Jika nggak ada yang bertanggung jawab atas hal itu, baik Gokong maupun ayah lu nggak akan lolos dari hukuman langit. Lu tahu pasti kalau Dewi Bintang nggak akan memaafkan ayah lu. Tapi jika lu bisa meyakinkan Sun Gokong untuk mengakui kesalahan, lu bisa memperbaiki semua ini, sehingga Dewi Bintang akan otomatis mengampuni ayah lu. Jadi gimana? Demi keselamatan ayahnya, Erlang pun setuju. Lanjut, Erlang pun menyaturini Gokong di Gunung Huaguo. Gokong pun menyuruh anak-anak monyetnya pergi dari sana, sambil menahan kesedihan atas wafatnya salah satu anak monyet kesayangannya dan bilang, "Kalau dipikir-pikir, gue dikenal sebagai petapa agung setara dengan langit, dan gue selalu bangga dengan gelar itu, nggak pernah peduli siapapun. Tapi hari ini gue berakhir di situasi ini, jadi apa lu juga berniat menghabisi gue seperti Dewi Bintang?" Erlang jawab, "Sebagai prajurit langit tentu aja iya, tapi kalau sebagai teman, gue ingin menasihati lo. Semua perbuatan lu ini hanya untuk memuaskan nafsu lu aja, tapi lu nggak sadar kalau anak cucu monyet lu lah yang jadi tumbalnya demi memuaskan nafsu dan ego lu semata. Jadi jangan sampai Gunung Huaguo bernasib sama tragisnya dengan desa Qingya." Gokong emosi, "Gue bukan teman lu." Lanjut meninjunya sampai terlempar dan terkapar auto muntah kecap dan bilang, "Cepat lawan gue." Erlang jawab, "Lu masih membenci diri lu sendiri ya, gara-gara nggak mampu melindungi Gunung Huaguo." Gokong tambah emosi, "Diam lo." Lanjut melemparkannya lagi, dan tiba-tiba Erlang mampu menahan tinjuan Gokong dan bilang, "Lu aja nggak bisa mengendalikan diri lu sendiri, gimana mungkin lu mampu melindungi mereka?" Lanjut menerjang Gokong sampai terlempar jauh membentur dinding gua. Erlang pun mendekat ke Gokong dan bilang, "Ikut aja dengan gue, apapun yang terjadi mari kita hadapi bersama." Gokong pun akhirnya bersedia bekerja sama dengan Erlang. Singkatnya, Erlang telah membawa Gokong ke istana langit untuk diadili. Dewa tetua bilang, "Lu ditugaskan oleh Dewi Bintang ke alam fana, tapi lu malah suka dan betah tinggal di sana. Untungnya lu sadar tepat waktu dan membawa Sun Gokong kembali ke istana langit, sehingga hal itu otomatis telah menebus kesalahan lu. Semoga kedepannya lu nggak melanggar aturan langit lagi. Sedangkan lu Gokong, lu berulang kali melanggar aturan langit dan telah membuat banyak masalah. Apa lu bersedia mengakui kesalahan lu?" Gokong pun mengakuinya dan siap menerima hukuman apapun. Tetua bilang, "Harusnya lu dihukum berat atas kejahatan lu, tapi berhubung istana langit sangat pengampun dan pemaaf, ditambah lu memikul hakikat langit dan bumi karena lahir dari batu sakti penambah langit, maka lu bisa menebus kesalahan dengan menjaga kuda selama 500 tahun sambil merenungi kesalahan lu. Apa lu bersedia?" Gokong pun menerima hukuman tersebut. Dewa bedak bilang, "Oke, fine Gokong, silahkan berlutut dan berterima kasih ke tetua dewa." Kali ini Gokong menolak karena dia punya prinsip gak akan pernah berlutut pada siapapun, bahkan dewa sekalipun. Dewa bedak emosi, "Lancang sekali kau, cepat tangkap dia." Dan dalam sekejap Gokong udah dikepung ratusan prajurit langit. Tiba-tiba Dewi Bintang bilang, "Itu gak perlu." Tetua bilang, "Lihat, Dewi Bintang sangat lapang dada dan murah hati, cepat pergi ke kandang kuda." Saat akan pergi, Dewi Bintang bilang, "Tapi tunggu dulu, coba lihat ini." Lanjut menyuruh pengawal membawa salah satu napi manusia yang pernah berhasil kabur dari penjara langit bernama Niu. Niu pun bilang,
Ternyata mustahil untuk kabur dan bebas, nggak ada yang bisa lolos. Kita akan terjebak di penjara langit untuk selamanya. Gokong pun auto emosi melihatnya dan bilang, udah gue duga, lu nggak akan pernah melepaskan kami. Saat akan menyerang Dewi Bintang, tiba-tiba muncul puluhan pedang sakti mengurung Gokong dengan segel gaib. Lanjut, pedang itu pun berputar dengan sangat cepat dan terus-menerus menyentrum Gokong hingga berteriak kesakitan. Asli tega banget. Erlang ingin menolong Gokong tapi dicegah Ratu dan bilang, Erlang, gue tahu akhir-akhir ini lu merasa risih dengan jati diri lu yang hanya manusia setengah dewa. Tapi tenang aja, gue punya solusinya. Gue punya ramuan abadi 9 reinkarnasi yang bisa membuat manusia biasa seperti ayah lu seketika jadi dewa abadi. Dan akan gue berikan ke lo asalkan lu bersedia menghabisi Gokong. Gue jamin ayah beban lo akan otomatis jadi dewa seperti kami. Ibu lo menikahi manusia fana dan melahirkan lo. Tapi jika ayah lo udah jadi dewa, maka nggak akan ada lagi yang akan menghinanya. Dan nggak akan ada satu dewa pun di istana langit ini yang akan meremehkan lo lagi. Gimana? Deal kan? Makanya segera habisi Gokong sekarang juga. Erlang pun termakan hasutannya dan bilang, gue dipandang hina sejak kecil. Gue selalu bermimpi bisa bersatu lagi dengan orang tua gue. Lanjut memunculkan tombak saktinya dan bersiap akan menghabisi Gokong. Ternyata arah serangan tombaknya mendadak, malah dia ubah mentarget Dewi Bintang yang sayangnya gagal terhalang segel pelindung si Dewi Bintang. Dewi Bintang tersenyum, mana ada hal seindah itu. Manusia nggak akan pernah bisa jadi dewa dan abadi, sambil menunjukkan ke Erlang kalau kotak tersebut ternyata kosong. Lanjut bilang, ternyata lu nggak sebodoh itu. Erlang coba menyerang lagi tapi tetap gagal dan malah dengan gampangnya Dewi Bintang mementalkan tombak sakti Erlang dan dalam sekejap menusuknya dengan pisau dapur sampai tembus dan mengangkatnya ke atas dan bilang, lu bisa aja jadi dewa tapi kenapa malah milih cari tamat? Erlang jawab, gue udah muak mengabdi ke lo. Dewi pun tambah emosi, mencabut pisaunya dan pergi dari sana dan bilang, tetua dewa, sisanya gue serahin ke lo. Tetua bilang, Erlang, lu memang ditakdirkan untuk melewati kesengsaraan ini. Semoga lu lancar melewati ujian ini. Dan seketika Erlang pun musnah jadi abu gara-gara melindungi Gokong. Gokong pun sangat bersedih melihat pengorbanannya. Gokong pun dikurung dalam tungku raksasa yang penuh rantai pengikat agar Gokong nggak bisa kabur. Dia pun meronta-ronta mencoba membebaskan diri tapi gagal. Tak lama Dewi Bintang pun muncul di atas tebing dan melihat tungku raksasa penuh rantai itu dari kejauhan. Lanjut bilang, woi monyet, inilah akibatnya jika berani menentang langit. Lu mengajari para manusia untuk memperjuangkan kebebasannya, tapi ternyata lu malah menjerumuskan mereka ke jurang abadi penuh penderitaan. Jadi semua penderitaan dan musibah yang dialami oleh penduduk desa Kingnya, semua itu adalah salah lu monyet dan bukan salah gue. Jadi hari ini akan gue aktifkan petir 9 langit demi menghabisi lu monyet untuk selamanya. Akan gue ajari ketiga alam apa itu keteraturan yang sesungguhnya dan seluruh dunia akan tunduk patuh pada langit. Lanjut mengaktifkan kekuatannya dan dalam sekejap muncul 4 dewa batu super raksasa asli kolosal parah dan bersiap akan menyerang tungku berisi Gokong tersebut. Lanjut keluar petir dari tangan masing-masing dewa batu raksasa tersebut dan seketika petir dahsyat menyambar tungku tersebut hingga terdengar teriakan penuh kesakitan dari Gokong. Asli Dewi Bintang tega banget. Sedangkan abu tubuh Erlang tiba-tiba tertiup angin dan terlihat kincir angin milik mendiang ibunya dan tiba-tiba jiwa Erlang kembali jadi bocil yang sedang menangis dan nanya, kenapa mereka selalu membuli gue, Bu? Kenapa selalu gue yang disalahkan? Ibu tersenyum dan jawab, nak, kelahiran lu telah membuat ibu jadi orang paling bahagia di dunia ini. Meskipun banyak orang yang gak suka dengan kelahiran lu, tapi ibu gak pernah menyerah melindungi lu. Jadi lu juga gak boleh menyerah sambil memberikan kincir anginnya. Erlang pun menerimanya dan seketika berubah kembali jadi Erlang dewasa yang sedang memegang kincir angin yang berputar kencang. Tiba-tiba salah satu lengan dewa batu hancur yang ternyata akibat serangan dari dewa Erlang yang baru aja bangkit kembali dengan pakaian serba putih dengan mata ketiganya telah aktif. Para sakti pun tertawa girang dan bilang, mantap, gue yakin lu gak bakal tamat dengan semudah itu Erlang. Dewi Bintang bilang, ternyata gue udah gak sengaja membangkitkan mata ketiga lu. Erlang bilang, wahai Dewi Bintang, semestinya sisi Dewi dan sisi manusia harus berjalan beriringan tak terpisahkan. Tapi lu sebagai Dewi malah gak bisa menerima jati diri manusia lu. Bagaimana bisa lu menerima semua makhluk hidup? Dewi Bintang jawab, diam, manusia itu gak lebih hanya sekedar hama yang pantas dibinasakan. Cuma dewa yang pantas hidup di dunia ini. Lanjut, para dewa batu raksasa bergerak serentak menyerang Erlang yang hanya seukuran korek api. Erlang pun kembali menyerang. Gokong pun berhasil menghancurkan tungku raksasa. Dewi Bintang pun menghujani Erlang dengan ribuan batu tapi berhasil dihindari. Bersamaan Gokong pun terbebas dan menggunakan rantai raksasa untuk menolong Erlang. Erlang pun dengan secepat kilat terbang menghindari seluruh serangan Dewi Bintang. Gokong pun berhasil membelit tangan dewa batu demi membukakan jalan bagi serangan Erlang. Dan puncaknya terjadi adu kesaktian antara tombak Erlang dengan tombak raksasa si dewa batu yang ternyata dengan mudahnya berhasil dihancurkan Erlang sampai menembus tubuhnya dan menghancurkan ketiga dewa batu raksasa tersebut. Dan dalam sekejap muncul tepat di depan Dewi Bintang sambil menodongnya dengan tombak saktinya. Dewi Bintang hanya bisa pasrah tak bergerak. Gokong pun tersenyum bahagia sekaligus emosi, lanjut memanggil tongkat sakti wirelessnya dan bilang, Istana Langit benar-benar nggak punya hati nurani, makanya hari ini akan gue hancurkan Istana Langit dan membebaskan semua makhluk hidup dari tiraninya. Erlang mencegahnya dan bilang, Istana Langit nggak bersalah karena ini murni kesalahan Dewi Bintang. Jika lu menghancurkan Istana Langit akan menyebabkan kekacauan di 3 alam, dan jika lu masih ngotot, terpaksa gue harus menghentikan lu dengan cara apapun. Dan setelah penyerangan Istana Langit tersebut, Gokong pun dihukum oleh Buddha Sakyamuni dikurung di bawah gunung 5 jari selama 500 tahun untuk menunggu peziarah dari dinasti Tang yang akan membebaskannya bernama Tong Samcong Beban yang pergi ke barat demi mengambil kitab suci.
Tiba-tiba ada seorang biksu datang. Gokong pun gembira karena akhirnya biksu yang dia tunggu telah tiba untuk membebaskannya. Ternyata bukan biksu Tong dan langsung kabur ketakutan saat melihat Gokong. Sedangkan Yang Jian sekarang dikenal dengan julukan Dewa Erlang dan jabatannya masih sama seperti dulu, menjaga gerbang langit selatan. Cuma bedanya sekarang dia udah punya anjing peliharaan bernama Xiao Tian yang sangat dia sayangi. Dan tamat.